fasilitas akomodasi, dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar, acara akan dimulai sebentar lagi. Dimohon untuk on cam dan menggunakan
virtual background yang sudah ada di chat. Terima kasih. Baik, acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar series. Pertama, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Dr. Wawang Eskari SPOGK Mars M. Hakes. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Dekan 4, Bapak Rahmat Dahlan. Yang terhormat Dr. Rifki Budi Triatno, spesialis penyakit dalam sebagai pembicara kali ini, serta yang terhormat Bapak dan Ibu dan teman-teman peserta webinar yang telah hadir pada kali ini. Bapak dan Ibu dan teman-teman peserta, kami ucapkan selamat datang di Zoom meeting ini pada pagi hari ini, Sabtu 17 Mei 2025, dalam rangka acara webinar series Fakultas Kedokteran UHAMKA, yaitu untuk kali ini tentang judulnya Mengenal dan Mengendalikan Diabetes Mellitus oleh Dr. Rifki. Baik, sebelum kita mulai, izinkanlah saya di sini Dimas Agus Hidayatullah beserta teman saya Rifia Alfat Sidki dan Ilham Akbar akan memandu acara pada kali ini. Dan untuk Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memohon ridho dan lindungan Allah agar acara webinar ini berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Bapak Ibu, tidak berlama-lama, kita mulai saja untuk kegiatan webinar kali ini. Kita mulai untuk acara pembuka, kita adakan pretest terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita mulai mulai pukul 4, 9:48 hingga pukul 9:55 ya Bapak Ibu. Di sini boleh dikirim linknya Ilham dan Rivial di sini untuk mengevaluasi bagaimana ini Ibu Bapak pengetahuan awal tentang diabetes atau biasanya kita awamnya itu kita kenalnya itu kencing manis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu untuk link pretestnya boleh diisi. Baik, sembari diisi Bapak Ibu, mari kita sambut untuk pembicara kita kali ini, yaitu Dr. Rifki Budi Triatno, spesialis penyakit dalam, yang sudah berpraktek, sudah profesional, sudah memahami, dan ini ahlinya dalam penyakit dalam. Nanti untuk ingin diketahui, boleh Ibu Bapak tahan, nanti kita tanyakan. Mungkin tidak berlama-lama, mari kita panggil pada Dokter Rifki. Waktu dan layar kami persilahkan. Mohon maaf dokter, suaranya belum terdengar dok. Suaranya belum terdengar dokter. Sembari menunggu teman-teman boleh diisi untuk link pretestnya. Sembari menunggu teman-teman boleh diisi untuk link pretestnya dan di situ ada absen juga. Untuk link Zoom, untuk link pretest sudah ada di kolom chat ya teman-teman dan ibu bapak peserta webinar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, mohon maaf ya, ada sedikit kesalahan teknis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Wawang, spesialis obstetrik, ginekologi konsultan, dan seluruh jajarannya. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara webinar series yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran UHAMKA. Untuk hari ini, topik yang akan dibawakan dari webinar kali ini adalah terkait dengan diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus itu seperti kita ketahui bahwa disebutkan atau kita banyak ketahui adalah kencing manis ya, atau nama lainnya ya. Ya, terima kasih untuk panitia dan moderator untuk dibantu share screen. Baik, sebelumnya kita harus ketahui dulu apakah yang disebut dengan diabetes mellitus tersebut atau yang kita sebut dengan kencing manis. Diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah di dalam tubuh cukup tinggi atau melebihi dari batas normal. Jadi, next. Ya, diabetes mellitus itu adalah suatu gangguan metabolisme atau gangguan endokrin yang disebabkan oleh adanya gangguan insulin yang akibatnya adalah kadar gula darah di dalam darah menjadi tinggi. Ini diakibatkan karena menurunnya fungsi dari insulin atau hilangnya kemampuan dari insulin untuk bisa memetabolisme gula darah yang masuk ke dalam tubuh. Ya, next. Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit. Penyakit itu pasti akan memiliki gejala. Nah, banyak gejala yang terkadang tidak disadari atau tidak diketahui bahwa itu adalah awal mula atau bahkan sudah menjadi suatu kondisi diabetes mellitus. Di sini ada beberapa gejala seperti banyak minum, buang air kecil, banyak makan, penurunan berat badan, terlihat lelah, lesu, dan mudah berkeringat. Jadi pada orang dengan gangguan gula darah ataupun diabetes ataupun yang kita sering kenal dengan nama kencing manis, biasanya itu bawaannya akan selalu haus terus. Sudah minum tapi masih tetap merasa haus, sudah makan tapi kepengennya lapar terus atau pengennya makan terus. Jadi pengennya ngemil terus. Tetapi berat badannya malah cenderung turun. Makannya banyak tapi berat badannya kok turun atau stagnan di situ-situ aja. Dan makannya banyak tetapi kok masih mudah lelah, mudah lesu, gampang capek ya gitu. 3 gambar yang di atas yaitu tentang banyak minum, banyak kencing, dan banyak makan. Ini merupakan gejala klasik atau yang kita sebut dengan namanya trias klasik dari diabetes mellitus atau kencing manis. Kencing manis ini tadi gula darahnya tinggi, gejalanya akan muncul. Ya, terkadang tidak disadari karena gejalanya hanya seperti gejala-gejala ringan aja, gejala-gejala yang biasa. Oleh karena itu banyak yang menyebutkan bahwa diabetes mellitus itu atau kencing manis suatu penyakit silent disease tanpa gejala yang cukup berat pada kondisi awal-awal. Akan tetapi diabetes mellitus ini pada jangka panjangnya dapat mengakibatkan kondisi yang berat. Selanjutnya deh. Di sini kita lihat juga gambaran untuk beberapa gejala dari diabetes mellitus lainnya. Mudah mengantuk, penurunan berat badan, lalu gangguan dari seksual, kaki yang rasa kesemutan, terasa dingin, bahkan infeksi dari infeksi kemaluan atau infeksi seksual pada wanita bisa juga disebabkan oleh gangguan diabetes.
sering kita dapatkan atau pada praktiknya sering kita dapatkan eh, kesadaran untuk penyakit diabetes ini sudah cukup tinggi. Sebagai contoh bisa saya ambil beberapa pasien yang datang dengan keluhan, dok luka saya nggak sembuh-sembuh, luka saya sudah 2 minggu, sudah 3 minggu tapi belum sembuh-sembuh. Apakah saya diabetes, apakah saya ada gangguan gula darah? Lalu dok kaki saya sering kesemutan, kaki saya sering kram, kaki saya sering kebas. Datang-datang minta untuk periksa untuk gula darah. Berarti tingkat awareness-nya kalau bisa kita sampaikan bahwa sudah mulai sudah mulai tinggi ya terkait untuk gejala atau sakit diabetes. Karena sakit diabetes ini merupakan silent disease, gejalanya muncul dan awareness-nya sudah cukup tinggi. Harapannya dengan itu nantinya tingkat dari penyakit diabetes dapat berkurang. Selanjutnya, nah di sini kita sebutkan adalah faktor-faktor risiko untuk penyakit diabetes. Diabetes itu dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik. Bila ada keluarga yang memiliki riwayat diabetes, maka kemungkinan keluarganya sekitar 50-75% dapat beresiko terkena diabetes juga. Jadi ibaratnya pasiennya ini sudah diberikan suatu warisan dari keluarganya, yaitu warisan untuk gen diabetes. Terkait dia akan menjadi suatu kondisi diabetes atau tidak, tergantung dari cara mengelola warisannya tadi. Lalu kegemukan, ya kita tahu tadi diabetes ini terkait dengan gula darah. Beberapa gejalanya adalah sering haus, sering makan. Maka awalnya akan ditemukan suatu kondisi kegemukan ya di mana ini menjadi suatu resiko diabetes. Usia di atas 45 tahun juga berisiko terkena diabetes karena kemampuan dari sel insulin yang dihasilkan oleh sel beta Langerhans di pankreas sudah mulai berkurang. Gaya hidup yang tidak sehat, makan makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, aktivitas fisik yang rendah, lalu sedentarian life, terus banyak makanan manis, itu juga akan berisiko mengakibatkan diabetes di kemudian hari. Oke, selanjutnya. Faktor risiko lain ada dua, ada yang faktor bisa dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu adalah faktor riwayat, artinya warisan dari keluarga, usia, dan juga jenis kelamin. Karena ini sudah ditentukan dari awal. Lalu ada juga faktor yang dapat dikendalikan seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol, toleransi glukosa, dan kurang gerak. Diabetes tidak berdiri sendiri. Diabetes ini juga harus mempengaruhi faktor-faktor kehidupan lainnya atau faktor-faktor metabolisme lainnya. Harus evaluasi terkait tekanan darah tinggi, terus faktor infeksi, aktivitas fisik, itu sangat berpengaruh dalam pembentukan atau terjadinya diabetes dan nantinya juga akan sangat berpengaruh dalam pengobatan diabetes itu sendiri. Next, selanjutnya nih. Diabetes Diabetes tadi dikatakan adalah suatu penyakit silent disease. Diabetes sebetulnya adanya gangguan gula darah yang nanti bila tidak ditangani secara tepat dan dengan baik, maka akan menimbulkan kondisi yang berat di kemudian hari. Kenapa? Karena diabetes ini mempunyai macam banyak komplikasi, baik kita sebut mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Artinya di sini
semua bagian organ dapat terkena imbas atau impak dari diabetes. Kita lihat di sini bahwa diabetes ini kita runut dari atas ya. Kalau di kepala dia berisiko menjadi kerusakan sel dan akhirnya menjadi resiko terjadinya hiperkoagulasi yang nantinya akan berisiko menjadi kondisi hambatan atau sumbatan pada pembuluh darah di kepala atau yang kita lebih sering disebut dengan stroke. Turun ke bawah, risiko terhadap gangguan mata yang kita sebut dengan retinopati diabetik karena saraf-saraf matanya bermasalah akibat diabetes, glukoma, risiko terjadi suatu katarak, kemampuan melihatnya menurun, bisa juga dipengaruhi oleh diabetes. Turun lagi ke bawah, risiko kepada gangguan pada jantung, lalu turun lagi ke bawah, risiko kepada bagian saraf-saraf dan pembuluh darah lainnya, baik di ujung kaki, di ujung tangan, kemampuan untuk seksualnya terganggu, ya. Dan bahkan kondisi yang berat ataupun jangka panjang bisa terjadi suatu namanya gagal ginjal yang disebabkan oleh diabetes atau diabetic kidney disease. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh kondisi diabetes. Oh, gulanya tinggi, tapi nggak ada keluhan apa-apa nih, nggak ada gejala apa-apa. Mungkin saat ini tidak menimbulkan gejala yang cukup serius. Tetapi apabila itu didiamkan, pada kemudian hari resiko terjadinya komplikasi yang berat dapat terjadi. Baik, selanjutnya. Kita lihat di sini bahwa ada beberapa gambaran ya. Orang makan nanti itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan, di mana nanti makanan ini akan diolah untuk bisa masuk ke dalam tubuh ya, digunakan menjadi suatu energi. Energi ini apabila didiamkan dia akan ditumpuk ya, metabolisme ini akhirnya akan ditumpuk ke dalam badan sehingga mengakibatkan gula darahnya tinggi. Tetapi energi ini atau metabolisme ini hasil produknya dapat digunakan untuk menjadi ATP yang digunakan untuk kemampuan orang untuk tenaga, untuk aktivitas. Jadi poin pentingnya di sini adalah aktivitas fisik sangat berpengaruh kepada tinggi rendahnya kadar gula darah dan berpengaruh kepada pengobatan dari diabetes. Di runut ke belakang juga harus kita lihat bahwa pola makan sangat juga berpengaruh. Nanti akan ada pembahasan terkait makanan apa saja yang sekiranya aman ataupun tidak untuk kondisi diabetes. Baik, selanjutnya. Sesuai dengan definisi yang dikatakan di atas bahwa diabetes tadi adalah gangguan kadar gula darah yang diakibatkan karena berkurangnya kemampuan insulin atau tidak adanya kemampuan insulin. Sebenarnya apa sih insulin itu? Insulin itu adalah suatu hormon pada tubuh ya yang dikeluarkan oleh pankreas, terutama sel beta pankreas yang bertujuan ataupun kerjanya adalah untuk bisa memetabolisme glukosa dan memasukkan glukosa ke dalam sel darah merah untuk nanti akhirnya akan digunakan untuk banyak kebutuhan seperti pembentukan ATP ataupun pembentukan energi. Namun apabila kadar insulin itu rendah atau kemampuan insulinnya itu menurun, maka kadar gulanya tadi akan banyak yang berada di dalam darah dan tidak dapat dimetabolisme. Sehingga pada saat pemeriksaan gula darah nanti akan didapatkan kadar gula darahnya di atas nilai normal. Selanjutnya. Baik, di sini adalah beberapa tipe-tipe diabetes. Ini adalah suatu pembagian yang cukup penting untuk diketahui. Tipe diabetes itu ada 4. 1, diabetes tipe 1. 2, diabetes tipe 2.
3. Diabetes dalam kehamilan. Keempat, diabetes tipe lain. Jadi nanti akan kita temukan banyak persepsi di masyarakat ya. Saya diabetesnya tipe basah atau kering. Saya diabetesnya tipe 1 atau tipe 2. Jadi kalau merunut dari literatur, tidak pernah ada dikatakan namanya diabetes tipe basah maupun tipe kering. Yang ada hanya diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes dalam kehamilan, dan juga diabetes tipe lain. Nah, apakah bedanya, apakah perbedaannya, dan bagaimana tata laksananya, kita akan bahas selanjutnya. Next. Yang pertama kita akan bahas namanya diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini biasanya akan terjadi pada usia pasien yang muda. Bisa mulai dari anak-anak sampai usia di bawah 30 tahun. Kenapa diabetes ini dapat terjadi pada usia anak-anak? Karena pada kondisi ini tubuh sama sekali tidak dapat menghasilkan insulin. Jadi apapun yang dimakan, glukosa yang dimakan masuk dalam tubuh tidak dapat dicerna atau tidak dapat dimetabolisme dan tidak dapat digunakan dengan baik di dalam tubuh. Sehingga dia akan banyak berada di dalam darah. Diabetes tipe 1 ini adalah suatu kondisi diabetes yang disebabkan murni karena faktor genetik. Jadi memang sudah tidak bisa dari awal mula, dari awal kecil, kemampuan insulinnya sudah sangat rendah atau dikatakan insulin tidak bisa bekerja sama sekali. Selanjutnya, nah ini yang membedakan dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu disebabkan adanya resistensi insulin ya, karena itu gula tidak dapat masuk ke dalam sel dengan secara sempurna. Sehingga akan banyak gula darah yang akhirnya berada di dalam darah. Perbedaannya di sini adalah pada DM tipe 2 atau diabetes tipe 2, itu pasiennya masih bisa menghasilkan satu jumlah insulin yang cukup. Dua, awalnya kemampuan insulinnya baik, lalu akhirnya kemampuan insulinnya menurun. Ya. Bukan berarti pada DM tipe 2 ini kemampuan insulin dari awal sudah terganggu, bukan. Tetapi memang karena faktor-faktor yang tadi disebutkan di awal yang akhirnya menyebabkan kemampuan dari insulinnya itu menurun. Perbedaannya adalah pada orang normal, glukosa dapat dimasukkan ke dalam sel dengan mudah. Akan tetapi kalau diabetes tipe 2, karena adanya resistensi, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, baik sebagian maupun hampir 90-80%. Dan ini juga yang nanti akhirnya akan menentukan untuk tata laksana atau pengobatan atau menentukan perbedaan pengobatan pada diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Baik, selanjutnya. Kapan orang dikatakan diabetes? Jadi, pada pasien yang datang, biasanya akan mengeluhkan, dok, saya tangan gemetar, saya kesemutan, saya sering buang air kecil, luka saya nggak sembuh-sembuh. Dok, saya diabetes. Oh dok, saya mengaku diabetes atau saya gula darah tinggi. Untuk bisa dapat mengatakan diabetes atau penegakan diagnosis dari diabetes itu diperlukan pemeriksaan laboratorium. Ya. Jadi ada beberapa metode pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan kadar gula darah puasa, pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Itu bisa digunakan atau sebagai dasar untuk penegakan diabetes. Lalu kapan dikatakan diabetes? Apabila pada gula darah puasanya lebih dari 126
atau pada pemeriksaan gula darah sewaktunya lebih dari 200 disertai dengan trias klasik atau gejala klasik dari diabetes yang tadi telah disebutkan di atas, sering buang air kecil, sering merasa haus, sering merasa lapar. Beda lagi nilainya nanti apabila kita lakukan pemeriksaan HbA1c ataupun pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Baik, selanjutnya dok. Nah, kita lihat di sini. Dikatakan diabetes apabila gula darahnya sudah lebih dari 200. Ya. Nah, rentang 140 sampai 200 itu masih dikatakan kondisi yang normal. Di bawah 140 kondisi yang normal. 140 sampai 90 kondisi diabetes, di atas 200 tinggi sekali atau prediabetes. Ya. Jadi ada kondisi di mana normal, prediabetes, jangan dan diabetes. Dari normal untuk mencapai diabetes itu pasti akan melalui fase prediabetes. Yang perlu dipahami juga di sini adalah apabila suatu ataupun seseorang sudah didiagnosis atau tegak dengan kata diabetes atau kencing manis, kondisi prediabetes ini biasanya sudah berlangsung 3 sampai 5 tahun ke belakang. Artinya pada saat gula darahnya mulai bermasalah, tubuh sudah melakukan kompensasi atau sudah mencoba untuk melakukan pertahanan sendiri dengan mungkin meningkatkan kadar insulin dalam tubuhnya, memberikan sinyal-sinyal seperti mudah lelah, sesekali kesemutan, atau kencingnya terkadang banyak, kadang sedikit, itu sudah memberikan sinyal. Namun akan tetapi karena gejala-gejala itu mungkin lazim juga ditemukan pada beberapa kondisi seperti orang kelelahan, orang capek, orang kurang minum, kurang cairan, gejalanya hampir mirip. Ya, pasien dengan dehidrasi gejalanya pun hampir mirip. Jadi terkadang menjadi false ya atau lupa bahwa ada suatu penyakit yang dikatakan atau disebut diabetes ini sendiri. Sehingga tidak awareness atau tidak ada pemeriksaan di awal. Jadi yang kita dapatkan sudah dalam kondisi diabetes. Selanjutnya. Nah, ini menggambarkan gejala yang tadi disebutkan di atas, beberapa gejala yang ada pada diabetes, ya. Sering merasa haus, sering buang air kecil, merasa lapar yang berlebihan, pandangan kabur atau sering berganti kacamata, kesemutan, luka yang lama sembuh, penurunan berat badan yang tidak jelas, lalu mudah lelah, banyak gejala diabetes yang memang mirip dengan gejala-gejala penyakit lainnya atau suatu gejala yang mungkin bisa dianggap normal karena oh saya kurang kelelahan, saya kurang tidur, saya kurang makan. Baik, selanjutnya. Ya, banyak gejala yang akan muncul dan gejala-gejala tersebut pasti akan menimbulkan efek samping, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, selanjutnya. Ada namanya diabetes yang disebut penyakit kencing manis yang menggambarkan kadar gula darahnya cukup tinggi. Namun ada juga gejala ataupun kondisi di mana gula darahnya terlalu rendah. Ya. Efek jangka pendeknya dapat terjadi suatu kondisi hipoglikemia. Kenapa hipoglikemia ini dapat terjadi? Satu, orang memeriksakan gula darahnya dan dikatakan, oh ini diabetes. Jadi orang itu akan takut untuk bisa konsumsi ataupun takut untuk makan, takut untuk memberi asupan kepada tubuhnya sehingga gula darahnya turun. Lalu pernah melakukan pemeriksaan gula darahnya tinggi. Ya, akhirnya
berangkat ke apotek, beli obat sendiri. Ya, beli obat sendiri, olahraga, ngurangin makan, ya. Dan akhirnya gula darahnya menjadi drop ataupun rendah. Itu untuk gejala jangka pendeknya. Oke, selanjutnya. Apa saja gejala dari hipoglikemia? Gejala hipoglikemia itu meliputi sakit kepala, keringat dingin, rasa lapar yang berlebihan, gemetar, pandangannya jadi gelap, atau ini ya, black spot ya, rasa debar-debar, sama seperti orang kekurangan makan atau kelaparan ya. Jadi bisa dikatakan orang yang kurang makan atau kelaparan itu mungkin kalau dilakukan pemeriksaan gula darah, gulanya bisa saja rendah. Walaupun bisa saja gulanya normal ya. Apabila memang tidak memiliki gangguan diabetes atau tidak ada intervensi dari obat-obatan yang bersifat hipoglikemi ataupun menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya, lalu efek jangka panjang atau komplikasi apa saja yang bisa terjadi pada diabetes? Nah, di depan tadi sudah disebutkan juga beberapa komplikasi kepada sakit diabetes. Nah, di sini kita ulang lagi bahwa gangguan pembuluh darah akibat diabetes ini cukup besar. Bila di kepala dia resiko terjadi stroke, di jantung resiko terjadi gangguan jantung atau sumbatan jantung, di mata resiko gangguan kebutaan atau retinopati diabetik, gangguan penurunan visus atau mata kabur, gangguan fungsi ginjal yang berakhir pada end stage renal disease atau gagal ginjal kronis, ataupun infeksi pada kaki yang akan beresiko kemudian hari menjadi suatu kondisi sepsis atau infeksi berat yang berujung pada amputasi atau pemotongan sebagian bagian tubuh yang mengalami kondisi infeksi berat atau sehingga terjadi nekrotik atau kematian jaringan pada area tersebut. Baik, selanjutnya. Di sini disebutkan langkah-langkah untuk bagaimana pengendalian atau mengontrol gula darah dalam tubuh atau diabetes. Sebelumnya yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa diabetes ini tidak dikatakan sembuh, tetapi dikatakan suatu kondisi yang terkontrol. Untuk mengontrol itu maka diperlukan langkah-langkah atau trik-trik khusus untuk bisa stabil dalam gula darahnya. Baik, selanjutnya. Yang pertama dan utama itu adalah pertama lifestyle modification, artinya menjaga lifestyle-nya terlebih dahulu. Setelah itu berperan aktif dalam proses pengobatan, yaitu kontrol ke poli secara teratur, lalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi tadi dikatakan bahwa salah satu penyebab diabetes itu adalah faktor makanan yang cukup banyak ya ataupun pola makan yang tidak teratur. Maka di sini yang berperan aktif untuk mengontrol ini selain pasiennya dikontrol oleh dokter dan juga bila perlu memang dilakukan kontrol oleh bagian atau ahli gizi. Karena kebutuhan kalori, kebutuhan glukosa, kebutuhan protein tiap orang itu berbeda. Itu terkait sama usia, tingkat aktivitas. Jadi diusahakan jumlahnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Selanjutnya, di sini kita lihat ada namanya piramida makanan, di mana yang terbawah itu biasanya diisi oleh sumber karbohidrat, makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, lalu kapan masuk jumlah sayuran dan buah-buahan, masuk jumlah protein, dan yang paling rendah ataupun yang paling sedikit jumlahnya yang bisa masuk adalah
lemak, minyak, dan gula-gula. Ya. Di sini dibagi jarak makan antara 4 sampai 6 jam, hindari makanan yang kaya akan gula, dan perlu kita ketahui juga bahwa konsumsi alkohol ini sangat beresiko terhadap gangguan gula darah karena alkohol itu merupakan suatu fermentasi yang biasanya dibutuhkan kadar gula yang tinggi untuk menciptakan suatu fermentasi, sehingga apabila kita periksa ataupun ditelaah lebih lanjut dengan laboratorium, alkohol atau minuman alkohol itu memiliki kadar gula darah yang tinggi. Baik, next. Lalu aktivitas fisik, di mana ini sangat penting untuk bisa membantu tubuh untuk membakar kalori, membakar bukan bakar ya, memakai cadangan glukosa untuk bisa diubah menjadi ATP ataupun tenaga. Ini sangat penting karena apabila aktivitasnya rendah, cadangannya banyak. Kalau cadangannya banyak, diisi terus, maka akhirnya dia akan menjadi suatu proses atau suatu kondisi yang berlebihan. Nah, kondisi yang berlebihan ini yang memang harus dihindari. Manakah melakukan aktivitas fisik? Disarankan untuk melakukan aktivitas fisik secara berkala. Bukan dalam satu waktu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi aktivitasnya berat langsung, tidak. Tetapi perlu dilakukan aktivitas secara continuous. Dan yang perlu diketahui lagi adalah apa yang dikatakan dengan olahraga. Per definisi, olahraga itu adalah suatu gerakan continuous ataupun gerakan aktif yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu 30 menit. Jadi, aktivitas yang kurang dari 30 menit bisa dikatakan belum masuk dalam kategori olahraga. Sebagai contoh, saya berjalan dari rumah ke musola setiap pagi. Apakah itu sudah termasuk olahraga? Bisa termasuk olahraga apabila membutuhkan waktu 30 menit. Tetapi kalau kurang dari 30 menit, belum bisa dikatakan olahraga. Ya, hanya bisa dikatakan suatu kondisi aktivitas fisik. Dan akhirnya adalah pemakaian dari cadangan dari glukosa tidak maksimal atau pembakaran dari glukosanya tidak akan maksimal. Nah, di sini juga diperlukan untuk konsultasi juga kepada dokter kesehatan olahraga untuk menentukan jenis olahraga apakah yang tepat. Karena tadi kembali lagi sama seperti makanan, tiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau olahraga ini kemampuan tiap orang pun berbeda, kemampuan otot, kemampuan sendi, dan kemampuan tulangnya. Selanjutnya, selanjutnya adalah kontrol ke dokter dan juga minum obat-obatan secara teratur. Nah, perlu dipahami juga bahwa jenis macam dari obat diabetes ini cukup banyak, baik dari yang obat minum sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, bahkan hingga pemakaian suntik insulin secara berkala. Selanjutnya, pemeriksaan gula darah secara teratur. Pada saat pemeriksaan kontrol ke dokter, pasti akan dilakukan pemeriksaan gula darah. Tetapi perlu juga pemeriksaan gula darah secara mandiri di rumah untuk mengetahui kadar gula darah hariannya seperti apa. Bisa juga untuk mengetahui jenis makanannya seperti apa. Saya makan pecel, oh gula darah saya setelah saya cek jadi sekian. Saya makan nasi goreng, gula darah saya jadi sekian. Dan ini nantinya juga bisa menjadi eh, proteksi bagi diri sendiri untuk bisa nahan apa yang harus dimakan dan apa yang tidak dimakan. Selanjutnya, perhatikan kaki pada pasien dengan diabetes. Kenapa? Kalau kita sebut bahwa mahkota tubuh itu ada pada rambut ya, ada definisi yang mengatakan di situ di masyarakat. Tetapi ini berbeda dengan pasien yang sudah mengalami diabetes. Mahkotanya ada di kaki. Kaki harus sangat diperhatikan. Ya, kaki harus dirawat dengan baik karena kaki tempatnya untuk dapat berpijak.
tadi juga dikatakan bahwa gejala yang bisa muncul pada kaki adalah rasa kebas, rasa tebal, ataupun mati rasa. Pada kondisi tersebut, kakinya nggak akan sadar nih apabila terjadi luka dan itu eh, menginjak sesuatu dan akhirnya terjadi luka. Maka luka yang tidak diatasi dengan baik, gula yang tidak terkontrol akan mengakibatkan lukanya semakin luas, terjadi kematian jaringan dan akhirnya bisa berimbas pada amputasi. Hal kecil yang perlu diperhatikan lagi adalah potong kuku, di mana sejajar dengan ujung jari, tidak boleh lebih dalam ataupun lebih panjang dari ujung jari. Kalau lebih panjang akan berisiko untuk melukai bagian kulit lainnya. Kalau dia terlalu pendek, maka akan ada area yang terbuka sehingga di situ akan menjadi tempat atau port de entry, tempat masuknya kuman yang akhirnya nanti akan berkembang biak dan membuat suatu kondisi diabetic foot. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan mata secara teratur. Diabetes dapat mengakibatkan gangguan pada mata, visusnya menurun atau mata menjadi kabur, risiko menjadi katarak, kondisi kegawatan seperti glaukoma yang diakibatkan kala diabetes, dan juga dapat beresiko pada gangguan saraf mata yang disebut retinopati diabetik. Katarak ataupun glaukoma masih bisa diberikan pengobatan. Akan tetapi bila terjadi suatu kondisi yang disebut retinopati, pengobatannya akan cukup sulit dan sangat besar risikonya untuk terjadi suatu kebutaan. Selanjutnya, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa diabetes tidak dapat disembuhkan, akan tetapi diabetes dapat dikendalikan. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa oh dengan obat A, obat B akhirnya sembuh dari diabetes, itu tidak sepenuhnya betul. Mungkin gulanya terkontrol, namun suatu waktu kondisi gulanya dapat saja menjadi meningkat lagi atau tidak dapat dikontrol. Hal itu kembali lagi kepada poin pertama, yaitu lifestyle-nya yang mempengaruhi dari makanan, istirahat, pola tidur, ya, pola makan, aktivitas fisiknya, kontrol berobatnya, dan mengontrol untuk IMT-nya, berat badannya. Selanjutnya, jadi perlu untuk melakukan pemeriksaan atau medical check up secara berkala. Lalu apabila memang didapatkan adanya suatu kondisi diabetes atau gula darahnya tinggi, perlu dilacak lebih jauh lagi kondisinya ini sudah sejauh mana. Dan yang paling penting adalah mencari tahu gejala ataupun masalah komplikasi dari diabetesnya tersebut. Selain dari harus bisa mengontrol gula darahnya menjadi gula darah yang stabil. Karena diabetes pada awal tidak memiliki gejala, namun dapat berisiko untuk menimbulkan banyak komplikasi yang berat di kemudian hari. Selanjutnya, selanjutnya, bagaimana untuk mencegah diabetes? Satu, rajin melakukan pemeriksaan gula darah. Selanjutnya, mengontrol pola makan, makan dengan 4 sehat 5 sempurna, makan dengan jumlah karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah protein, mengurangi kadar lemak, menghindari makanan yang kaya akan glukosa. Bukan berarti tidak boleh, tetapi tetap boleh sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, menjaga berat badan, di mana yang paling baik adalah berat badannya masuk dalam IMT-nya dalam batas normal.
menghindari jangan sampai berlebihan, overweight ataupun bahkan obesitas, jangan sampai mengalami berat badan kurang ataupun malnutrisi. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik, olahraga yang teratur. Ya tadi kembali lagi bahwa olahraga tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, dalam waktu yang lama, 2 minggu satu kali, tapi waktunya 1 jam, 2 jam, itu akan menghasilkan banyak komplikasi ya. Akhirnya resiko untuk cedera besar, resiko kelelahannya tinggi. Tetapi lakukanlah olahraga secara kontinus, secara teratur, seminggu 3 sampai 4 kali dalam kurun waktu 30 menit. Bahkan beberapa mengatakan untuk olahraga dalam 1 minggu itu sampai 1.500 menit per minggu. Waktunya diatur sendiri. Tetapi kembali lagi tadi, menurut definisi awal adalah aktivitas kontinus yang dilakukan selama 30 menit. Jadi walaupun 1.500 itu dilakukan secara waktunya bebas, tetapi minimal dalam satu kali aktivitas atau satu kali aktivitas olahraga, aktivitas fisik, memerlukan waktu 30 menit harus tercapai. Selanjutnya, di sini dikatakan untuk kriteria penegakan diabetes. Dikatakan diabetes apabila gula darah puasa di atas 126, lalu pemeriksaan tes toleransi glukosa oral di atas 200, dan juga pemeriksaan gula darah sewaktu di atas 200 dengan trias klasik atau gejala klasik di awal. Mudah lapar, mudah haus, dan sering buang air kecil. Ya. Selanjutnya, jadi mengontrol diabetes ini cukup penting. Menegakkan diabetes ini cukup penting, mengingat diabetes banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang bisa kita ubah ataupun faktor yang tidak bisa kita ubah. Mengingat juga banyaknya komplikasi yang berat dapat terjadi pada diabetes, maka hendaklah untuk bisa mengontrol kadar gula dalam tubuh sehingga kualitas hidup akan menjadi lebih baik, resiko komplikasi menjadi kecil, diabetes terkontrol, dan menjadi diabetes yang sehat. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan saya. Untuk waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Dokter Rifki atas pemaparannya yang sangat menarik, sangat bermanfaat, dan menambahkan wawasan baru kepada kita-kita semua ini. Baik, untuk acara selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada peserta, Bapak, Ibu, ataupun teman-teman semuanya, jika ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya dengan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau bisa diketikkan, dituliskan di kolom chat. Pada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin kita batasi dokter ya, dok, 2 atau 3 orang, dok. Silakan, Dok. Baik, dok, ini ada pertanyaan, dok, di kolom Zoom. Bentar saya bacakan. Selamat pagi, dokter. Saya mahasiswa FK memiliki orang tua. Itu orang tua saya percaya bahwa kalau minuman yang pahit, seperti jamu jamu pahit, itu dapat menurunkan gula darah, dok. Apakah itu benar, dokter? Baik, terima kasih. Untuk minuman-minuman yang pahit, seperti jamu-jamu yang pahit, sebetulnya tidak ada efek untuk penurunan kadar gula darah. Ya, memang diyakini ada beberapa obat herbal yang bisa digunakan untuk membantu untuk menurunkan kadar gula darah. Contoh seperti kita ketahui bahwa ada penelitiannya kayu manis itu dapat membantu untuk penurunan kadar gula darah, tetapi untuk menjadikan suatu kondisi yang gula darah stabil ataupun normal itu
membutuhkan jangka yang cukup panjang. Ya. Jadi kalau kita sebut apakah minum manis jadi gulanya akan turun, tidak. Ya. Kalau kita minum minuman yang pahit akan menurunkan gulanya jadi normal atau tidak? Tidak. Ya, efek yang diambil ataupun yang orang-orang zaman dulu katakan adalah kalau kita minum pahit akhirnya gulanya jadi normal, gulanya jadi baik, gulanya jadi stabil. Ya, efeknya kalau kita sudah minum pahit berarti tidak ada minuman manis, glukosanya akan rendah yang kita masuk ke dalam tubuh. Sehingga terkadar gulanya jadi terkontrol ataupun cenderung agak stabil ataupun normal ya. Tetapi kalau pasiennya itu ataupun orangnya itu makan manis lagi atau glukosanya naik lagi ya gulanya akan naik lagi kembali lagi. Karena minuman yang pahit pasti tidak memiliki kadar glukosa. Jadi kalau diperiksa habis minum pahit ya gulanya akan segitu aja gitu. Jadi kalau apakah ini berimbas baik ataupun dapat untuk mengobati diabetes? Tidak. Baik, terima kasih dokter. Berarti kesimpulannya tidak dapat menurunkan gula darah dok ya untuk minuman-minuman yang pahit seperti jamu pahit seperti itu dok. Baik, pada teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di kolom chat ataupun bisa raise hand. Baik dokter, di sini ada lagi dok titipan di Zoom pertanyaannya. Saya bacakan. eh Izin bertanya dokter, bagaimana untuk selalu konsisten dalam mengontrol gula darah? Soalnya orang tua saya terkadang dia ingat untuk suntik insulin, terkadang juga lupa. Dan makan pun terkadang suka kebablasan dok. Kebablasan dikit tapi sering, begitu dok. Ya, ya itu menjadi suatu problem utama dalam pengobatan diabetes ya dok. Gitu. Kenapa? Karena orang terkadang bosen. Ya. Makan diatur terus, bosen, makannya sedikit terus, bosen, kadang kepengen makan A, kepengen makan B, kadang kepengen beli somai, kadang kepengen beli sate, kadang pengen minum cendol, kadang minum kolak, yang lain minum, jadi kepengen juga akhirnya kan gitu. Ya di situ memang sulitnya atau tantangan dalam pengobatan diabetes. Kemampuan atau kekuatan untuk bisa menahan diri itu menjadi modal utama dalam pengobatan diabetes. Ya, kemampuan untuk kontrol diri dalam memberikan obat-obatan, memberikan pemakaian suntikan itu menjadi modal utama. Karena bila udah enak apa udah nyobain makanan yang sesuatu yang tadi dikatakan sedikit-sedikit tapi sering gitu, sedikit-sedikit akhirnya akan jadi keseringan karena enak. Ya, karena minum manis ya itu semua pasti suka lah ya gitu. Makan minuman-minuman seperti cendol, makanan yang manis itu pasti akan enak gitu rasanya di mulut gitu. Tetapi kembali lagi kesadaran akan kondisinya perlu untuk ditingkatkan lagi. Lalu memang sangat membutuhkan support dari orang-orang sekitar untuk selalu mengingatkan, memberikan masukan, dan bahkan bisa itu untuk makanannya udah disajikan, kalau memang ketahuan manis ya emang harus diambil saat itu juga untuk menjaga kondisi gulanya agar tetap stabil. Karena pada gula darah ini terjadi ada resiko-resiko kegawatan ya, ada namanya ketoacidosis, diabetikum, ataupun ada kondisi gula yang bahkan ketinggian sekali, terlalu tinggi, bahkan bisa sampai 700, 800, bahkan 2000 pun bisa terjadi. Pada kondisi ini akan menimbulkan gejala yang cukup berat, bahkan butuh perawatan di ruang intensif ataupun perawatan khusus. Resikonya besar. Biasanya kalau sudah pernah mengalami suatu kondisi itu, maka kontrol dirinya akan jauh lebih tinggi. Tapi jangan sampai kondisi itu terjadi karena resikonya tadi cukup berat ya. Jadi memang sangat butuh dari support dari lingkungan sekitar dan keluarga juga. Saya rasa itu dok, memang butuh untuk ya eh, ini ya support dari keluarga ataupun lingkungan sekitar, bagaimana mengingatkan
makannya, mengingatkan jam minum obatnya, mengingatkan pemakaian obatnya. Ya, Baik, terima kasih dokter. Ingin menyambung pertanyaan yang tadi, Dok. Ini ada lagi yang bertanya, dokter. Ini gimana nih cara memberitahukan ke orang tua? Ini yang bertanya mahasiswa, Dok. Gimana cara ngasih tahu ke orang tua kalau gula darahnya itu sangat tinggi? Minum obat rutin, tapi kalau dilarang makan makanan manis, minuman manis, itu bisa sampai marah nih, Dok, orang tuanya, Dok. Jadinya kan di lingkungannya itu jadi males, takut untuk mengingatkannya, Dok. Mungkin bisa ditolong diberikan edukasinya, Dok. Tips dan triknya bagaimana, dokter? ya memang tugas yang berat itu deh. Apabila keluarganya berdiri dalam suatu posisi kesehatan ya, baik apa tenaga kesehatan itu jadi kondisi yang berat ya, karena kita tahu resiko-resikonya. Tetapi apalah daya terkadang ya mau ngasih tahu orang tua, nah orang tua atau yang lebih tua jadi durhaka, jadi dimarahin ya gitu. Jadi ya memang perlu untuk dikasih eh, apa ya, dikasih tahu informasinya secara pelan-pelan, tidak bisa sekaligus, tidak bisa dalam satu waktu ataupun satu dua kali akhirnya jadi nurut, makanya teratur sama sekali. Ya yang paling bisa dilakukan adalah seling melakukan pemeriksaan gula darah. Jadi habis makan apa dicekin gula darahnya, ketahuan oh hasilnya sekian nih tuh tinggi. Besoknya habis makan apa, oh gula darahnya sekian nih tinggi juga. Sewaktu-waktu diajak makan yang mungkin bukan kesukaannya dia ya, misalnya makannya porsinya sedikit tidak manis, dicekin lagi gula darahnya, oh gulanya tuh rendah, jadi ada perbandingan. Nah di situ nanti ya akhirnya akan bisa menyadari sendiri, oh kalau saya makan A, makan B, makan C, gulanya jadi sekian nih. Tapi kalau saya makannya hanya yang ini aja dalam porsi sekian, gula darah saya sekian gitu. Akhirnya akan terbentuk kesadarannya gitu. Cuma ya tadi kembali lagi, ini bukan suatu pekerjaan yang mudah dan bukan suatu pekerjaan yang singkat, yang membutuhkan waktu yang panjang ya, dan membutuhkan mental juga yang kuat jadi, untuk bisa siap ya kalau misalnya wah akhirnya malah dimarahi, akhirnya malah dianggap kurang sopan ya. Jadi emang harus pelan-pelan ya. Baik, dokter. Sangat menarik, Dok, untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. Luar biasa banyak ya problem di masyarakat, di keluarga terutama ya, Dok, ya, untuk masalah diabetes ini. Mungkin kita sudahi untuk tanya jawabnya ya, dokter. Baik, berarti dapat kita ambil kesimpulan dari pemaparan materi oleh dokter. Berarti dari diabetesnya sendiri itu tadi sudah didefinisikan atau di bahasa awamnya itu adalah kencing manis. Kemudian tadi banyak gejalanya yang bisa kita lihat apakah diri kita atau orang sekitar kita mengalami diabetes atau tidak. Dan salah satunya ya faktor risiko yang bisa menambahkan hal tersebut. Tapi tidak lupa juga dijelaskan oleh Dokter Rifki, yaitu gimana nih cara kita untuk eh, penanganannya dan mencegahnya bagaimana dari efek jangka pendeknya hingga jangka panjangnya. Mungkin begitu dokter untuk pemaparannya. Sebelum kita akhiri, kami ada sertifikat yang akan kami berikan ke dokter. Mohon dibantu untuk ditampilkan sertifikatnya, panitia. Sertifikat kepada Dr. Rifki Budi Triatno, spesialis penyakit dalam, sebagai pembicara pada acara webinar series dengan judul Mengenal dan Mengendalikan Diabetes Mellitus. Mungkin begitu dokter, mohon diterima dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah bersedia mengisi acara kami dan memberikan edukasi yang sangat inspiratif ini dokter. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Fakultas Kedokteran UHAMKA, dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran UHAMKA, Dr. Wawang, spesialis Obgyn konsultan ya, atas terselenggaranya webinar ini. Baik, terima kasih Dok. Dan Terima terima kasih kasih kembali juga dokter. kepada seluruh peserta yang telah hadir dan join dalam acara webinar kali ini Dok.
Baik, terima kasih banyak Dokter Rifki. Kita lanjut ke acara selanjutnya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, yaitu adalah pengisian post-test. Di sini di ujung acara ini, sebelum menutupnya, kami memohon partisipasi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman seluruh peserta webinar untuk mengisi post-test yang akan kami bagikan di kolom chat. Mungkin untuk panitia bisa dibantu dikirimkan untuk pengerjaan hingga pukul 10 hingga pukul 11.00. Mohon izin moderator, Baik, dokter. izin untuk live duluan ya. Baik, Ya, dokter. terima kasih atas waktunya. Terima kasih semua. Saya Terima ucapkan kasih, terima dokter. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Baik, teman-teman boleh diisi untuk post-testnya dan dimohon diisi nama, alamat email, dan asal institusi. Di situ akan kami berikan sertifikat partisipasinya untuk kegiatan webinar kali ini. Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler, laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas,
ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis. Dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan. Laboratorium penelitian neuroscience. Pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan. Allahu Akbar. Latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Baik, Alhamdulillah rangkaian acara webinar series FKU Hamka hari ini telah terlaksana dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada narasumber, pada pembicara kami, Dr. Rifki Budi, spesialis penyakit dalam atas ilmu dan waktunya. Dan ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu serta teman-teman atas partisipasinya dari awal hingga akhir acara. Sebelum kita sebelum kita benar-benar berpisah, kita akan adakan sesi dokumentasi. Silakan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Mungkin bisa dimulai dari yang slide pertama. Mohon dibantu. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, kami informasikan juga kepada Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk mengikuti webinar series selanjutnya. Untuk informasi lengkap akan kami umumkan di media sosial FKU Hamka, yang mana untuk selanjutnya akan membahas tentang kulit dan akan dibawakan oleh dokter kulit yang sangat berpengalaman. Saya Dimas Agus Hidayatullah dan dibantu oleh teman-teman saya Rivial Alfat Sidki dan Ilham Akbar. Pamit undur diri, jika ada perkataan yang kurang tepat dan perilaku yang kurang semestinya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas.